Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi semuanya. Pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran baru terkait mata kuliah teknologi informatika. Kita hari ini akan coba mempelajari contoh dari web project contoh web project atau contoh web yang sudah pernah ada sebagai referensi untuk nanti project web statis ya untuk tarung-tarung semuanya. Untuk contoh-contohnya barangkali langsung bisa dicek di Anda bisa cek di e-learning Anda. Programnya itu, contoh programnya ada disimpan di dalam project web statis. Kemudian silakan Anda download di sini. Akan proses download, kemudian buka di folder. Silakan Anda copy ke dalam drive C, SMPP, htdoc, kemudian langsung aja Anda paste di situ. Contoh statis itu Anda ekstrak. Nah, Anda ekstrak, di sini akan muncul sebuah folder yang namanya aplikasi. Di situ ada 4 folder: shop online, web dinamis, web edukasi, dan web saya. Itu ada contoh program contoh project yang bisa Anda jadikan referensi. Setelah itu silahkan buka XMP, jalankan, dan langsung di start aja. Start. Ini juga start. Kemudian langsung masuk ke web browser, buka web browser kita, lakukan ketik localhost, ada di folder apa tadi, aplikasi. Oke, contoh aplikasi. Kemudian kita pelajaran pertama ini kita coba untuk membuka web saja ya. Folder web saya ini Anda klik, maka dijalankan akan muncul tampilan seperti ini. Adalah contoh dari web yang sudah jadi tentang sistem informasi ya, tentang jenis-jenis ikan dan penjelasannya seperti apa. Ini Anda klik di sini, Anda lihat di sini ada tulisan web saya. Kemudian Anda klik misalkan di sini kontak saya, maka link kontak saya dia akan memanggil halaman page yang namanya kontak saya. Anda lihat. Kemudian di sini saya klik tentang saya, akan melink menuju ke halaman HTML tentang saya. Kemudian kita balik lagi ke beranda. Di sini akan memanggil nama indeks HTML. Indeks HTML itu adalah halaman yang biasa pertama dieksekusi oleh web server. Tanpa kita harus mengetikkan indeks HTML, itu otomatis dia akan mengeksekusi mencari halaman yang pertama kali bernama indeks HTML. Kemudian setelah itu, misalkan di sini kita klik penyu. Di sini kita lihat di sini ada pemanggilan halaman penyu. Lanjut, ada sistem informasi. Kemudian ada ikan badut, kemudian lionfish, dan Maurice Odell. Ini adalah halaman-halaman yang nanti dipanggil ketika melakukan link. Oke, itu adalah tampilan dari contoh projectnya. Sekarang bagaimana kita bisa coba untuk masuk ke codingnya. Bagaimana tampilan codingnya? Klik aja Visual Studio. Kita buka, open folder, kita cari htdoc, folder aplikasi namanya web saya, select
folder. Kemudian silahkan dilihat di sini, Anda lihat ada beberapa tampilan-tampilan dari halaman-halaman yang tadi yang dipanggil ya. Tadi mulai dari indeks HTML. Indeks HTML di sini dia memanggil, nanti akan ada perintah link di sini ya. Perintah link di sini ini href, diketahui href adalah perintah untuk link menuju ke halaman yang kita tuju. Di sini akan ada tulisan, di sini adalah yang ditampilkan di dalam browser adalah beranda, kontak saya, dan tentang saya. Jadi kalau di browser kita klik, nanti di sini kita klik akan ada tanda tangan penunjuk putih itu ya. Kita klik nanti akan memanggil halaman yang tulisannya kontak saya HTML. Begitupun juga dengan tentang saya HTML. Ini mengeling, dia memanggil kemana? Dia akan memanggil, misalkan saya klik tentang saya, akan memanggil di misalkan kontak saya, dia akan memanggil mengalihkan halaman-halamannya menuju ke kontak saya. Jadi seolah-olah Anda kayak membuka di buku halaman kontak saya. Nah, isinya kontak saya itu apa aja, kodenya seperti ini. Anda lihat tampilannya seperti ini. Begitu juga misalkan di sini ada tampilan halaman juga, indeks HTML atau ini ketika Anda klik indeks HTML, dia akan menuju ke halaman indeks HTML lagi. Nanti balik lagi ke halaman yang kita cari, indeks HTML. Perintah-perintahnya kurang lebih hampir sama seperti yang sudah pernah kita pelajari ya. Kita pernah belajar tentang, kita masuk dulu ke indeks HTML ya. Oh iya, satu lagi ini kita juga ada yang namanya style CSS. Ini adalah perintah CSS eksternal ya. Perintah CSS eksternal di mana di sini memanfaatkan memberikan value-value terhadap pangsa apa ya, kayak ini namanya selektor ya. Selektor memberikan value-value dari setiap yang selektor nanti pilih. Body itu mempunyai dot container, dot logo, nav ul dan sebagainya, nav li, nav dan sebagainya. Di sini menggunakan style CSS eksternal dengan menggunakan nilai-nilai yang sudah dibuat. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kita balik lagi ke indeks HTML. Oke, kita coba cek satu persatu. Ya, semuanya diawali dari doc type. Ini adalah format standar HTML buka tutup. Ya, HTML buka tutup. Kemudian body standar. Nah, ini adalah halaman yang ditampilkan di judul, jadi nanti akan ada tulisan judul di atas sendiri adalah beranda, title beranda. Ya. Nah, kemudian ini adalah perintah untuk apa? CSS ya, mencoba untuk mengaktifkan CSS-nya. Di sini kita lihat ada tulisannya style.css, artinya indeks HTML sudah melakukan linkage atau sudah bersalaman atau sudah berhubungan dengan perintah ini ya, link relationship dengan satu file style yang judulnya style CSS. Seperti Anda lihat di sini ya, style CSS. Kemudian mulai dari body. Body ini adalah yang Anda tampilkan di dalam browser, akan terlihat di dalam browser perintah-perintah ini. Ini kita lihat, kemudian mulai dari header, nah ini untuk membuat semacam apa, tampilan untuk page frame dari setiap perintah yang kita buat. Nanti di sini akan ada tulisan selamat datang di dunia ikan, header lah. Ini akan memanggil CSS yang bernama logo ya, CSS logo. Kemudian
Kita uji coba ya, logo ini mempunyai value atau selektor logo ini mempunyai value-nya apa aja. Kita lihat di style CSS logo, kita lihat dia mempunyai font size slug padding 3 nih, kemudian colornya red. Coba kita cek benar nggak di sini bahwa di selamat datang di dunia ikan ini punya warna benar kan, di sini tampilannya merah. Kita lihat di sini selamat datang di dunia ikan, ini tampilannya merah. Nah ini coba kalau kita buktikan bahwa di sini warna kita ubah ya, misalkan kita balik, kita ubah warnanya menjadi warna misalkan blue. Oke ya, kita save. Sekarang coba kita buktikan apakah benar berubah. Kita langsung di net. Nah, ini perlu kita ketahui. Untuk style CSS sendiri, kalau dia nggak bisa berubah, padahal kan kita sudah edit ya, di sini warnanya biru. Kita udah save semuanya, sudah kita save. Tapi ternyata di perintah di sini yang seharusnya muncul selamat datangnya ini biru, tapi kenapa kok nggak muncul? Yang harus kita kerjakan, nggak usah panik, nggak usah bingung. Ini Anda langsung buka di sini. Anda silahkan buang cookies yang ada yang pernah di Anda bikin itu. Anda buang dulu aja di sini. File, clear browser, kill all cookies. Oke, Anda clear all aja. Kemudian kita coba lakukan refresh. Nah, di sini kan udah berubah. Jadi yang CSS itu tidak dia akan, kalau jika kapasitas historinya di cookiesnya udah penuh, maka dia hanya nilai terakhir aja yang akan dibaca. Nilai terakhirnya aja yang dibaca, sehingga perlu kita lakukan clear cookies. Nah, oke, kemudian kita balik lagi, warnanya berubah kan? Nah, kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, setelah kita balik, kita coba cek lagi di sini. Di sini ada index HTML, di sini ada perintah. Ini adalah perintah link ya. Anda cek tadi, ini adalah link. Begitu Anda tadi sudah saya tunjukkan di sini, misalkan di sini ada beranda kontak saya dan tentang saya. Di sini ada beranda kontak saya tentang saya. Kontak saya akan kita buktikan ketika kita klik, dia akan memanggil kontak saya HTML. Apakah benar? Dengan perintah di sini akan memanggil perintah kontak saya HTML. Ya. Ini adalah UL, LI, E ini adalah perintah yang pernah kita pelajari. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, di sini ada di sini artikel ya, artikel. Ini membuat semacam sub dari dari halaman yang akan Anda buat, halaman yang akan ditampilkan di web browser, di mana setiap artikel di sini akan terdiri dari tiga sub ya, sub artikelnya, empat akan terdiri dari 4 sub artikel, 1, 2, 3, 4. Nah, ini Anda ketikkan perintah di sini, div plus content di sini, perintah div plus content ini. Perintahkan div untuk membuat sub artikel. Kemudian dari sub artikel ini akan memanggil ini yang namanya adalah CSS ya, CSS. Ini adalah perintah-perintah CSS. Biasanya untuk ini kita cek ya, di CSS kita lihat style yang namanya content CSS. Tampilannya seperti apa? Kita lihat content CSS. Konten CSS ya, ini lihat.
konten CSS. Nah, artikel konten CSS. Dia akan memanggil CSS dengan nama ini, konten CSS. Ya. Dari artikel ini dengan nilai-nilai yang bisa kita lihat. Coba ya, misalkan di sini artikel CSS. Oke, dari artikel CSS kita ubah ya, misalkan kita kalau nggak warna itu susah. Ini misalkan kita lihat di sini konten CSS. Untuk di sini kita masuk ke Visual Code, kita akan berubahnya ya. Kita ubah jadi warna, misalkan warna kuning. Kemudian kita save, kita lihat perbedaannya di mana. Oh, ini garisnya ya. Jadi muncul di sini garisnya berbeda. Jadi garisnya akan berubah menjadi warnanya kuning semuanya. Kita lihat. Khusus untuk yang indeks HTML menjadi warnanya kuning. Kita rubah misalkan jadi yang agak lebih engaging, itu adalah misalkan red. Kita save. Kita warnanya merah. Ya, itu kita menentukan nilai dengan CSS indeks HTML. Kemudian dari tampilan tadi akan misalkan contoh di sini adalah akan ada tampilan penyu HTML dan gambar begitu gambar. Jadi di sini akan ada perintah src ini untuk apa? Untuk memanggil perintah image untuk memanggil gambar penyu JPG. Ini memanggil yang sudah ada di folder yang kita buat tadi gambar. Ini akan memanggil nama gambar penyu JPG. Kita lihat di sini. Di sini kan ada namanya, kita di web folder web saya kita sudah menyimpan nama gambar yang namanya penyu JPG, Muris Idol, Lion Fish, ikan badut dan sebagainya. Ya, di situ akan memakai apa. Baru di sini kita kasih penjelasan. Ini ada semacam kayak keterangan. Jadi kalau yang namanya web statis, semua tampilan yang akan ditampilkan di browser semuanya kita edit, kita lakukan perubahan ya langsung di codingnya, code editornya ya, di editornya. Dan yang kita lakukan perubahan di code editor itu yang nanti akan ditampilkan juga di web browser. Berbeda dengan web dinamis seperti PHP. Kita untuk melakukan editing perubahan nggak perlu harus langsung masuk ke kodenya, tapi kita langsung rubahnya di misal dari database-nya lewat web browser admin pun juga bisa. Jadi kita cukup edit data-datanya ada di database, di codingnya juga kita nggak perlu buka kode editor. Bahkan kalau kita mau lihat yang namanya web statis, salah satu kelemahannya yaitu akan hasil codingannya ini yang dinamakan front end bisa kita lihat semuanya di sini. Contoh misalkan kita view page source, terlihat semuanya di sini. Ya, ini kelemahannya dari front end ya. Semuanya yang kita ketikkan, yang kita edit bisa ditampilkan di dalam view pages. Bisa juga klien semuanya bisa melihat apa yang kita lakukan di dalam kode editornya itu. Ya, untuk sama konsep pola-polanya hampir sama. Silahkan Anda pelajari. Ini hanya sekedar intinya ada di sini, cuman di indeks HTML mencoba melakukan proses divariasikan aja tampilannya seperti apa, kemudian baru dilakukan
link-link seperti ini ya, link-link. Jadi Anda lihat akan ada tampilannya begini. Ini semua intinya hampir sama. Kemudian begitupun juga ini, kita klik menu HTML, misalkan ini akan link akan membuat Anda. Oke, untuk pembelajaran pertama di sini HTML. Silakan nanti ini bisa jadikan referensi untuk pembelajaran, misalkan untuk project ya, project seperti apa. Oke, jika ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan melalui chatting atau WA ke saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.